Hanya bermodalkan video ini saja, hutang kamu yang puluhan juta, belasan juta dipinjol legal bisa auto lunas dan kamu bisa terlepas dari dunia perpinjolan tanpa bayar sama sekali. Ya, mungkin ini terdengar mustahil, tapi apa kamu tahu? Hampir semua nasabah yang terjerat di pinjaman online atau terjerat di pinjol legal ya, itu selalu melakukan hal ini. Sehingga mereka bisa lepas dari dunia perpinjolan meskipun tanpa bayar sama sekali. Jadi kalau kamu salah satu nasabah pinjaman online yang terjerat di pinjol legal ya, entah utang kamu belasan juta ataupun puluhan juta, berarti kamu harus simak video ini. Jika utang kamu di pinjol legal atau pinjaman kamu di pinjol legal ingin auto lunas tanpa bayar sama sekali dan bisa lepas dari dunia perpinjolan. Nah, tapi seluruh pembahasannya buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Galbay atau bayar di pinjol legal. Dan kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat, grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima Bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Cuman di sini saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kalau utang kamu di pinjol legal ingin auto lunas dan kamu bisa lepas dari dunia perpinjolan tanpa bayar sama sekali. Karena ada step by stepnya, ada cara-caranya, dan ada yang harus kamu ketahui. Intinya di video kali ini saya akan bahas tuntas. Mulai dari cara-caranya, seperti apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu ketahui agar utang kamu di pinjol legal bisa auto lunas dan kamu bisa terlepas dari dunia perpinjolan. Karena kalau kamu skip, kamu tidak paham, satu saja terlewatkan ya, saya berjamin deh pasti kamu tidak akan bisa melakukan cara ini. Nah, jadi untuk step yang pertama, yaitu yang harus kamu ketahui dulu tentang pinjaman online. Nah, apa sih yang harus kita ketahui tentang pinjaman online? Jadi seperti aturan-aturan pinjaman online, yaitu resiko terberatnya jika kita nekat Galbay atau bayar di pinjol legal. Nah, bisa dibilang aturan-aturan ini yang harus kamu ketahui ini sangat penting sekali buat kedepannya. Ya, seperti resiko terberat jika kita nekat Galbay atau bayar di pinjol legal. Nah, kamu harus tahu resikonya itu nama kamu masuk SEK-OJK. Itu resiko terberatnya. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena takutnya kalau kalian Galbay belasan juta, kalian Galbay puluhan juta, kalian berpikir kalau kalian itu bisa dibawa ke juru hukum atau bisa dibawa ke jalur pidana. Padahal faktanya semua pinjaman online, semua pinjol legal itu perdata bukan pidana. Perdata itu masuk SEK-OJK, beda dengan pidana. Nah, jadi itu yang harus kamu ketahui. Yang pertama, yaitu resiko jika kalian nekat Galbay atau bayar di pinjol legal. Itu resiko terberatnya. Dan untuk langkah yang kedua, yaitu yang harus kamu lakukan jika kamu ingin lepas dari dunia perpinjolan dan utang kamu bisa dihanguskan tanpa bayar sama sekali. Nah, untuk yang pertama, yaitu kamu harus menghapus aplikasinya. Nah, bisa dibilang ini penting tidak penting, tapi menurut saya ini sangat penting sekali. Karena percuma saja kalau kamu tidak menghapus aplikasinya. Kenapa? Karena nantinya kontak-kontak yang ada di telepon kamu ya, itu akan dihubungi oleh DC pinjol legal. Dan foto-foto di galeri kamu akan dijadikan bahan ancaman oleh DC pinjol legal. Jadi sebelum hal itu terjadi dan menggagalkan langkah-langkah kalian, yaitu ingin lepas dari dunia perpinjolan tanpa bayar sama sekali, kamu hapus dulu aplikasinya. Itu yang harus kamu lakukan untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua yang harus kamu lakukan, yaitu jangan pernah membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa kita jangan membaca pesan? Karena tujuannya supaya menjaga mental kita, supaya kita merasa tenang, supaya kita tidak panik. Karena kalau kita aman, kita merasa tenang ya. Mau kita Galbay belasan juta pun, kita tenang-tenang saja. Tapi kalau kita panik, mau kita Galbay 1 juta pun ya, sudah dipastikan, kita pasti ketakutan, kita pasti kena mental. Ya emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar kan. Tapi kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, kenapa saya melarang kalian untuk baca pesan dari DC pinjol legal? Karena hampir 80% nasabah yang Galbay atau bayar di pinjol legal ya, mereka kena mental, mereka ketakutan karena baca pesan dari DC pinjol legal. Jadi kalau kamu ingin lepas dari dunia perpinjolan, kamu hindari baca pesan dari DC pinjol legal ini. Mereka itu tidak sembarangan loh ngirim pesan kepada kamu. Sebelum ngirim pesan, mereka merangkai kata-kata dulu yang dipastikan kalau dibaca oleh nasabah pasti membuat nasabah tersebut ketakutan, membuat nasabah tersebut panik. Nah, mereka tidak sembarangan, pasti ada kata-kata ancamannya.
Jadi sebisa mungkin kamu hindari macam pesan dari DC pinjol legal ini. Itu untuk yang kedua. Dan untuk step yang ketiga, kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Nah, ini sangat penting sekali. Tujuannya buat apa? Ya, tujuannya sudah jelas, supaya mental kita aman, supaya kita merasa tenang, supaya kita tidak panik. Ya, kalau kamu tidak mengganti kartu HP, kamu tidak mengganti WA, kamu tidak mengganti email ya, bisa dipastikan, kamu pasti kena mental, pasti kamu panik. Bagaimana tidak panik coba? Misalnya sehari 20 telepon ataupun 100 SMS. Kan itu sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi kamu ganti saja kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Jika kamu ingin lepas dari dunia perpenjualan meskipun kamu tidak punya uang. Itu untuk step yang kedua. Dan untuk step yang keempat yaitu mengenai DC lapangan. Nah, mungkin sebagian kalian itu galbay atau buy di pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Dan bertanya-tanya, masalahnya bang, pinjol saya itu memiliki DC lapangan. Bagaimana saya mau galbay dengan tenang, saya mau lepas dari dunia perpinjolan. Ya, masalahnya saja pinjol saya itu memiliki DC lapangan. Dan saya juga takut tentang DC lapangan. Nah, buat kamu yang berpikir seperti itu, kamu salah. Karena DC lapangan tidak seperti yang kamu bayangkan. Mereka itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Mereka datang ke rumah kamu itu tidak akan marah-marah atau memaksa kamu untuk membayar. Tujuan mereka datang ke rumah kalian itu sebenarnya hanya ingin memastikan saja apakah nasabahnya berniat untuk membayar ataupun nasabahnya berniat untuk kabur. Jadi sebenarnya tujuan DC lapangan datang ke rumah kita itu seperti itu. Cuman jangan sampai melakukan hal ini saat DC lapangan datang ke rumah kalian, yaitu menjanjikan pembayaran. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya supaya DC lapangan ini tidak datang lagi ke rumah kalian. Karena kalau kalian menjanjikan pembayaran, nantinya seperti ini. Nama kalian akan distabilo dan diberikan ke DC-DC pinjol legal lainnya. Alhasil apa? Alhasil DC lapangan akan sering datang ke rumah kalian. Jadi kalau ada DC lapangan datang ke rumah kalian ya, kalian bilang saja kalau ada uang saya bayar, kalau tidak ada uang ya bagaimana lagi. Nah, kalian bilang saja seperti itu. Saya berjamin DC lapangan tersebut tidak akan lagi datang ke rumah kalian. Karena tadi mereka datang ke rumah kalian itu hanya ingin memastikan saja apakah nasabahnya berniat untuk kabur ataupun nasabahnya berniat untuk membayar. Dan untuk langkah yang selanjutnya, agar kita bisa lepas dari dunia perpinjolan, agar utang kita dilunaskan oleh pihak OJK meskipun kita tidak membayar sama sekali. Nah, apa langkah yang selanjutnya? Nah, kan seperti di awal, kamu sudah saya kasih step by stepnya. Mulai dari yang harus kamu ketahui, yaitu tentang resiko terberat galbay di pinjol legal, dan step by step seperti mengganti kartu HP, menghapus aplikasi, mengenai DC lapangan. Nah, kalau kamu tidak puas tentang DC lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Nah, di video tersebut itu lengkap cara menghadapi DC lapangan agar DC lapangan tidak datang lagi ke rumah kita. Nah, tujuannya buat apa? Saya buat step by stepnya. Dari tujuannya supaya mental kamu kuat, supaya kamu bisa merasa aman, supaya kamu bisa merasa lebih tenang. Nah, karena kalau kamu sudah merasa aman, kalau kamu sudah merasa tenang ya, barulah kamu ke langkah yang selanjutnya. Apa? Yaitu kamu galbay atau bayar lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Nah, mungkin sebagian nasabah pinjam online atau nasabah pinjol legal berpikir, lah, kok galbay 90 hari atau 3 bulan, Bang? Nah, mereka yang berpikir seperti itu menganggap, karena kalau kita galbay lebih dari 90 hari atau 3 bulan, kita itu dialihkan ke pihak ketiga. Lebih tepatnya DC lapangan pihak ketiga akan datang ke rumah kita. Padahal, kamu bisa baca sendiri. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, bagi setiap nasabah yang galbay lebih dari 90 hari atau 3 bulan ya, dari jatuh tempo, maka pihak pinjol legal atau pihak DC lapangan itu tidak wajib lagi menagih ataupun datang ke rumah nasabah. Dan dijelaskan juga, tapi namanya itu masuk strik OJK ataupun blacklist. Nah, di dalam aturan tersebut dijelaskan, jadi sudah jelaskan, kalau kita galbay atau bayar lebih dari 90 hari atau 3 bulan, pihak pinjol legal tidak wajib lagi menagih ataupun datang ke rumah kita. Nah, kan berarti itu sudah jelas, kita itu bisa bebas dari dunia perpinjolan saat kita galbay atau bayar lebih dari 90 hari. Jadi itulah tujuannya, kenapa di awal saya buat step by stepnya, saya buat caranya. Lalu apakah benar hutang kita bisa dihanguskan tanpa bayar sama sekali? Ya emang benar, tapi menurut saya percuma saja. Kenapa percuma? Karena emang di pinjol itu dihanguskan, tapi di slik OJK itu tidak ya. Maksudnya hanya dihanguskan di pinjol saja. Nah, kamu bisa baca sendiri. Setelah 90 hari hutang kamu dihanguskan, dilunaskan oleh pihak OJK. Tapi itu hanya di pihak pinjol saja. Di slik OJK tertera jumlah hutang kamu. Karena nama kamu masuk slik OJK, jumlah hutang kamu tertera. Jadi kalau kamu ingin menghapus nama kamu dari slik OJK, kamu harus membayar pinjaman tersebut. Jadi yang dimaksud dihanguskan ini yaitu dihanguskan dari pinjolnya. Cuman lebih tepatnya seperti dialihkan ke pihak OJK itu jumlah hutangnya ya. Diterterakan di slik OJK, nama kamu dan jumlah hutang kamu.
Jadi itu penjelasan tentang utang kamu dihanguskan oleh pihak OJK. Nah, sebenarnya untuk cara lepas dari dunia perpinjolan itu sesimpel itu. Tapi hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal itu tidak tahu tentang cara ini. Ya makanya saya buat secara rinci, saya buat step by stepnya, saya buat langkah-langkahnya. Ya mudah-mudahan buat kamu yang tidak skip-skip video ini, kamu bisa mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Karena tadi menurut saya itu langkahnya banyak sekali ya. Seperti apa yang harus kamu ketahui, dan apa yang harus kamu lakukan, dan yang terakhir yaitu eksekusi. Maksudnya eksekusi agar kamu bisa lepas dari dunia perpinjolan. Tapi perlu dicatat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Karena emang lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Dan sekali lagi, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang mungkin tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal ya. Sehingga mau tidak mau kamu harus galbay atau bayar di pinjol legal. Dan kamu juga sudah siap seperti nama kamu masuk SIK OJK atau nama kamu di blacklist. Jadi itu caranya. Yang penting kamu bisa lepas dari dunia perpinjolan. Oke, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.